Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini kembali di majelis ilmu, mengharapkan ridha Allah Rabbul Alamin dan juga mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman dan juga jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga tidak akan pernah kemudian didambakan dan surga tidak akan pernah kemudian dikejar oleh mereka-mereka yang lemah, oleh mereka-mereka yang keimanannya penuh kepura-puraan, mereka-mereka yang tidak pernah mengorbankan apapun untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saff, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada hamba-hambanya yang mendambakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mendambakan selamat dari neraka Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah kalian aku kabarkan dengan satu perniagaan yang menyelamatkan kalian, yang membuat kalian selamat dari azab yang pedih yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang berbohong dalam keimanannya, bagi mereka-mereka yang tidak pernah menunjukkan bahwa mereka mukmin yang pantas diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin mengatakan kepada mereka kemudian bahwa jika mereka ingin selamat dari azab yang pedih, mengambil perniagaan yang menyelamatkan mereka dengan Allah, maka mereka yang pertama harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billah. Mereka harus menyempurnakan keimanannya, mereka harus jujur di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa kunu ma'as sadiqin, kata Allah,
Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah bersama mereka-mereka yang jujur keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Kejujuran ini harus ditampakkan, harus ada, harus muncul. Karena nanti inilah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan apa saja. Berjuang untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan, saya insya Allah menjadi ahli surga. Betul tidak jamaah? Itu sering kita ucapkan. Atau juga permohonan kepada Allah, as'alukal jannah ya Allah, saya minta surga ya Allah. Namun hanya di lisan, tapi tidak pernah nampak kemudian dalam perilakunya bahwa dia adalah seorang pejuang. Dia adalah seseorang yang siap melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, Allah mengingatkan kita dengan yang terpenting. Yang pertama, iman. Kemudian iman kepada Allah diikuti dengan keimanan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi, kata Allah, wa rasulihi, dan juga dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang tidak akan pernah tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dicontoh untuk bisa menjadi salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak menyempurnakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh, ada yang bisa ditiru oleh orang-orang yang beriman semata-mata agar mereka tahu bagaimana caranya bisa masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi. Dan kemudian Allah tegaskan lagi bahwa mereka-mereka yang ingin selamat dari neraka dan kemudian tentunya masuk surga adalah mereka yang tujahidun, kata Allah. Kalian harus berjuang. Dan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad atau perjuangan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu dilandasi beberapa perkara jamaah rahmatullah Allah, sehingga dia betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, an-niyatul khalisah, kata para ulama. Diawali dengan niat yang betul-betul tulus karena Allah. Jangan berjihad karena siapapun. Jangan berjuang di dalam agama ini untuk apapun selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan salah sangka jemaah rahmatullah Allah, atau jangan kemudian kita menganggap bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah pasti tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Mereka yang terlihat berkorban di jalan Allah atau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mereka tulus, tidak jawabannya. Karena bahkan di zaman Rasulullah SAW sekalipun ada orang-orang yang berjihad namun kemudian mereka berakhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak jemaah? Ada sahabat yang seperti ini jemaah? Jemaah? Ada? Seperti dalam salah satu peperangan mereka kemudian membunuh dirinya karena terlalu sakit. Dalam peperangan yang lain ada yang mencuri, ada yang mengambil ghanimah sebelum waktunya untuk dibagikan. Dan ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW ketika dipuji-puji sahabat yang mati syahid ini oleh sahabat yang lainnya, min ahlil jannah, min ahlil jannah, kata Nabi Muhammad SAW, la wa min ahlin nar. Tidak, dia termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentukan dulu tujuan kenapa kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, ketika seseorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus betul-betul melakukan apa yang disebut dengan mujahadah. Ya, mujahadah. Mereka betul-betul berjuang dan berkorban, melakukan apa saja di dalam perjuangan mereka agar mereka sampai kepada tujuannya, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan dalam hadis ini menjadi petunjuk bagi kita ketika kita sedang berjuang. Kata Rasulullah SAW, jahidul musyrikina, berjihadlah kalian melawan orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum. Yang pertama, kalian berjuang dengan harta-harta kalian. Dan sejatinya perjuangan seorang mukmin tidak akan pernah lepas dari yang satu ini. Mereka harus mengeluarkan harta mereka dalam perkara apapun, termasuk di dalam menuntut ilmu. Betul tidak jamaah? Mereka harus mengeluarkan sesuatu sebagai wasilah yang membuat mereka sampai ke majelis ilmu, yang membuat mereka bisa mendapatkan ilmu. Mereka harus membeli kitab dan seterusnya. Dan dalam seluruh perjuangan yang lainnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa anfusikum, berjuanglah melawan mereka dengan jiwa-jiwa kalian. Meskipun kemudian harus tubuh ini gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, menderita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Di dalam perjalanan mereka berjuang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alsinatikum, dan juga lidah-lidah kalian. Jangan berhenti menggerakkan lidah ini untuk berjuang di jalan Allah, tentunya dengan mengatakan kebaikan demi kebaikan, menyampaikan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain di dunia dan di akhirat. Dan beginilah semestinya seseorang memperjuangkan agamanya di dalam Islam, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, di dalam perjuangan seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, selain tadi niat, kemudian mereka bermujahadah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, adalah mereka betul-betul memiliki hirs, semangat yang tidak pernah berhenti, semangat yang tidak pernah berhenti untuk mengejar kemuliaan di dunia dan juga kelak nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sering kali kemudian hilang dari diri seorang mukmin adalah semangat. Apalagi jamaah rahmatullah Allah, 2 tahun ke belakang itu membuat kita kemudian seperti orang-orang yang kehilangan arah. Betul tidak? Ketika jauh dari majelis ilmu, ya, dan semuanya mengatakan futur, ya. Padahal masalah terbesarnya bukan karena mereka ditimpa futur, tapi mereka tidak menjaga semangat mereka untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatillah Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sudah mengingatkan setiap mukmin dan mukminah di dalam satu hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan hadis ini jamaah rahmatullah Allah. Ini adalah acuan dan panduan kita di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau bahwa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ihris, kata Nabi, ihris, bersemangatlah. Dan yang dimaksud dengan hirs adalah ketika seseorang menjaga dan selalu berusaha bersemangat. Bukan hanya sekedar semangat sekali-kali, tidak, tapi dia terus ketika turun semangatnya maka dia naikkan lagi dengan cara apapun, terus seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah dengan kesungguhan untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagi dirimu, maksudnya bagi agamamu, yang akan mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratmu.
Karena ketika seseorang sibuk dengan agama, maka dunianya akan baik, begitu juga dengan akhiratnya. Betul jamaah? Baik. Coba sebutkan dalilnya. Kalau kita melakukan bersemangat, sibuk dengan agama Allah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Jemaah, ada yang bisa menjawab? Fadhal. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man kanatil akhiratu hammahu," kata Rasulullah SAW. Ini baru satu saja dalil. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Sekali lagi, menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Apa tandanya? Siapa mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya? Yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sibuk dengan agama Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jama'allahu alaihi amrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurusi segala urusannya. Terkadang jemaah rahmatillah Allah, urusan kita itu cerai berai, tidak jelas, tidak karuan, dipenuhi terus menerus dengan masalah. Padahal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat yang kuat. Ketika seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurusi segala urusannya. Apapun masalah yang dihadapinya, apapun yang sedang terjadi. Dan ini mendatangkan kehidupan yang indah di dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan kecukupan di dalam hatinya. Dia akan selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang apapun keadaannya. Ini pun mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi tidak sibuk dengan urusan orang lain, harta orang lain, rizki orang lain, tidak. Dia bersyukur atas apa yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmatullah Allah yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada dirinya dunia dalam keadaan dunia ini terpaksa. Dan semua itu karena satu hal. Karena seseorang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupannya dan sibuk dengan itu. Dan dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatul Qur'aniyah, dalam ayat Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh laki-laki dan perempuan, wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Jadi artinya dia iman dan kemudian terus beramal saleh, sibuk dengan akhiratnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Lantas, atau kalau begitu kenapa kemudian orang-orang lebih sibuk dengan futurnya dibanding kemudian dengan kembali kepada amal saleh? Semua ini menunjukkan bahwa tujuan hidupnya bukan akhirat. Bahwa dia lebih memilih untuk mengikuti lemah imannya dibandingkan untuk bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mengira bahwa para sahabat Rasulullah SAW tidak futur? Mereka pun tertimpa futur.
namun mereka selalu kembali kepada Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu kembali kepada tujuan, jemaah rahmatullah. Mereka yang menginginkan surga Allah tidak akan pernah berhenti. Ya, hadirin yang mencari dunia pernah berhenti tidak dalam mengejar dunia? Tidak pernah. Meskipun gagal ratusan atau bahkan mungkin ribuan kali. Karena dunia yang dikejar jelas tujuannya. Lantas kenapa itu tidak pernah atau jarang terjadi ketika berurusan dengan akhirat? Karena lemahnya tujuan, lemahnya semangat, lemahnya perjuangan. Padahal surga lebih baik. Betul tidak jemaah? Surga yang terbaik, akhirat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la. Allah Ta'ala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik kata Allah, dan dia lebih kekal. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, walanajziyannahum kata Allah, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang terbaik atas amal saleh mereka nanti di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Sibukkan, bersemangatlah dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, jangan sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Jika memang betul-betul menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, pejuang yang sebenarnya, pejuang yang sejati, yang sesungguhnya adalah yang tetap pada tujuan, tidak mengambil tujuan lain di dalam perjalanan perjuangannya. Itulah sifat seorang mukmin, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jangan urusi orang lain, jangan urusi hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, jamaah rahmatullah Allah. Sekarang kita ini terganggu dengan jalan-jalannya sebagian hamba Allah, betul tidak? Sebentar-sebentar di daerah ini, sebentar-sebentar di daerah itu, betul tidak jemaah? Ya, kita senang melihat itu sampai-sampai kita lupa bahwa tujuan kita bukan itu dalam hidup. Tapi apa? Menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan kenikmatan orang lain. Kita sibuk dengan kehidupan orang lain, padahal kita punya kehidupan. Kita punya kehidupan yang bisa jadi lebih baik, lebih mulia, lebih mengantarkan kita kepada surga, meskipun semua orang tidak ada yang memandang kita, meskipun selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah Allah, surga itu tidak dipenuhi oleh orang-orang yang ketika di dunia itu mereka selalu berbahagia, tidak jamaah. Atau lebih banyak kebahagiaannya, tidak. Surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang banyak penderitaannya di dalam kehidupan, yang diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Manusia-manusia yang dikatakan oleh Nabi ini yang jika dicintai oleh Allah, Allah mencintai mereka, Allah akan timpakan ujian kepada mereka. Dan seorang mukmin yang betul-betul berjuang untuk surga tidak akan pernah terkalahkan oleh ujiannya. Mereka teguh, mereka kuat. Kenapa jamaah rahmatullah Allah? Ada satu hal lagi yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu. Wasta'in billah. Karena mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah. Bagi mereka ini yang suka futur,
yang mengaku-ngaku dan selalu menyelogankan, kalau boleh dikatakan, slogannya adalah saya sedang futur. Apakah Anda tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang bisa menyelamatkan kita dalam keadaan kita apapun itu hanya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, wasta'in billah, minta tolong. Dan mereka yang selamat itu adalah orang yang selalu minta tolongnya kepada Allah, nggak pernah berhenti. Dan bagaimana caranya kita meminta tolong kepada Allah? Jamaah? Hah? Yang pertama doa. Ini yang paling mudah. Apa doanya? Jamaah? Ya jamaah. Apa doanya? Apa doanya? Bukan itu doanya. Ini meminta tolong sama Allah. Jamaah. Wafiyatan fil jasad, bukan itu. Ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tidakkah kita menyadari bahwa itu doa minta tolong sama Allah? Itu doa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan baik di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ada doa yang lebih singkat lagi. Kata Rasulullah SAW, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Kata Rasulullah SAW, ya Allah tolonglah aku, a'inni wa la tu'in alayya. Dan janganlah engkau bantu orang-orang yang ingin menimpakan keburukan kepada diriku. Allahumma a'in wa la tu'in alayya. Ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Dan jangan engkau tolong orang-orang yang ingin berbuat keburukan kepada diriku. Dan kita membutuhkan itu jamaah rahmatullah Allah. Untuk bisa tetap menjejakkan kaki kita di dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kemudian mengatakan wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Jangan lemah, kata Nabi. Mukmin itu tidak boleh lemah apapun ujiannya. Karena ketika muncul kelemahan itu menandakan lemahnya iman. Bagaimana bisa seorang mukmin lemah ketika dia tahu bahwa Rabbnya tidak akan pernah menimpakan ujian melebihi kemampuannya? Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang mukmin bisa lemah jika dia tahu di dalam musibahnya satu-satunya penolong adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika dia lemah, sedih, kemudian meratap dan seterusnya, itu tidak lebih dari penampakan wujud aslinya di dalam masalah keimanan. Imannya lemah. Bukan berarti jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh menangis, kita tidak boleh meminta nasihat dan seterusnya. Tidak, bukan itu. Tapi seorang mukmin tidak akan pernah gugur, lemah keyakinannya bahwa di dalam musibahnya dia pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan jangan lemah. Jangan lemah. Orang beriman itu bukan sekumpulan orang-orang lemah, tapi mereka sekumpulan manusia-manusia yang sangat kuat. Karena Allah lebih mencintai mereka yang kuat. Betul tidak jemaah? Jemaah, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Betul? Apa dalilnya jemaah? Silahkan menjawab. Ya jemaah. Al-mu'minul qawi. Jemaah, al-mu'minul qawi
khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair, kata Rasulullah SAW. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekuatan fisik yang pertama, tapi kekuatan iman. Kekuatan iman. Karena ketika seorang mukmin lemah fisiknya namun kuat imannya, maka dia adalah manusia yang paling kuat di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah, sebagai pengingat bagi diri Anda sendiri, jangan sibuk dengan kekuatan fisik semata. Yang disehatkan terus itu badannya, tapi tidak pernah menyehatkan imannya. Betul tidak jamaah? Kalau olahraga bisa jam-jaman, kalau pengajian setengah jam, itu sudah lewat jamaah. Betul tidak jamaah? Iya. Apa buktinya jemaah? Mata terpejam, kepala menunduk, tangan bergetar. Betul tidak jemaah? Percuma badan kuat, besar, kekar untuk laki-laki. Percuma bagi ibu-ibu bisa mengerjakan semuanya. Urusan rumah beres karena kuat fisiknya. Percuma ketika tidak memiliki iman yang kuat. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika berjumpa bukan kekuatan tubuh, tapi kekuatan iman yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau lihat mukmin-mukmin yang kuat yang sebenarnya, lihat di majelis ilmu. Sampai jam berapa dia kuat bertahan di majelis ilmu. Maka itu mukmin yang sebenarnya. Ya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jamaah rahmatullah Allah Rabbul Alamin, seseorang yang kemudian menginginkan surga Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara apapun di antaranya menuntut ilmu misalkan salah satunya. Ketika dia tidak memiliki tujuan yang kuat, yang jujur, kemudian usaha yang kuat, semangat yang membara, maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki itu semuanya, membuat dirinya tidak akan mendapatkan apapun kelak di akhirat. Al-Imam Al-Junaid rahimahullahu taala beliau mengatakan, jamaah rahmatullah Allah, ini dinukil oleh banyak ulama. Kata beliau, man talaba syai'an bijiddin wa sidqin. Barang siapa di antara kalian mencari sesuatu bijid, dengan kesungguhan. Yang kedua bisidq, dengan kejujuran. Jadi sungguh-sungguh dan jujur tujuannya. Maka kata beliau, illa nalahu, melainkan dia akan mendapatkan semua yang diharapkan dan diinginkannya. Jika antum menjadikan surga, jujur ingin surga, dan sungguh-sungguh ingin mendapatkan surga, maka antum akan mendapatkan semua kenikmatan yang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illam yanalhu, dan kalaupun dia tidak mendapatkan keseluruhannya, yanal ba'dahu, maka dia akan mendapatkan sebagian. Tapi syaratnya jamaah bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh dan jujur. Bagi siapa? Mereka yang sungguh-sungguh dan jujur. Dan inilah yang semestinya menjadi sifat seorang mukmin yang berjuang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama jamaah rahmatullah Allah mengingatkan kita secara khusus bagi mereka-mereka yang ingin terus perjuangannya berjalan dan tidak pernah semangatnya tidak pernah kunjung padam, khususnya di dalam agama Allah, dan lebih khusus lagi di dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memberikan wasiat kepada kita semuanya. Yang pertama jamaah rahmatullah Allah,
Yang pertama, dan ini yang paling utama jemaah, dan ini sudah disebutkan tadi, disyaratkan tadi. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, meluruskan niat atau mengikhlaskan niat. Dan kita sudah tahu dalilnya bahwa dalam ibadah kita harus ikhlas, betul? Apa dalilnya? Innamal a'malu bin, dan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma umiru, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka ayat-ayat ini jamaah rahmatillah Allah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa seseorang itu harus jujur, harus ikhlas di dalam ibadahnya. Ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad tentang ayat-ayat ini, bagaimana pendapatmu tentangnya? Maka jawaban beliau jamaah rahmatillah Allah, silakan ditulis, wa bihadza irtafa'al qaum. Dengan keikhlasan dan kejujuran, derajat satu kaum menjadi tinggi di dunia dan di akhirat. Wa bihadza irtafa'al qaum. Dengan cara ini, derajat satu kaum, seorang manusia, seorang hamba Allah menjadi tinggi dan mulia di dunia dan di akhirat. Dengan keikhlasan mereka. Dan menanggapi kalimat ini jamaah rahmatillah Allah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, menanggapi perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan innama yunalul mar'u aw yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang mendapatkan ilmu itu sekadar atau sebanding dengan kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat keikhlasannya, maka sekuat itu pula ilmu yang akan didapatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang pertama, yaitu ikhlas. Dan kalau kita butuh penjabaran jamaah rahmatullah Allah, khususnya di dalam perjuangan seseorang mencari ilmu, apa sih bentuk keikhlasan mereka dalam mencari ilmu? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskannya. Ini sebagai tambahan jamaah rahmatullah Allah. Bentuk keikhlasan seseorang di dalam mencari ilmu, satu, ketika dia belajar li raf'il jahli an nafsihi. Ketika dia belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Itu diantara manusia ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, li raf'il jahli an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi itu tujuannya, supaya orang lain tahu tidak jahil, tahu faham tentang agamanya. Dan itu tanda keikhlasan, khususnya di dalam thalabul ilm. Kemudian yang ketiga jamaah rahmatullah Allah, tujuannya adalah ketika dia memiliki tujuan lihifdzil ilmi wa ihyaihi, untuk menjaga ilmu tersebut dan kemudian untuk menghidupkan ilmu tersebut, supaya kemudian orang tahu bahwa di dalam agama Allah ada ilmu seperti itu yang mengantarkan mereka kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara ciri keikhlasan seseorang di dalam tujuannya ketika menuntut ilmu adalah belajar li amalihi, untuk mengamalkan ilmu. Dan jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengamalkan ilmunya, maka dia itu sebenarnya sedang memperdekat posisinya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku, ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia telah mencintai diriku.
Wa man ahabbani, dan barang siapa mencintai diriku, kana ma'i fil jannah, dia bersama diriku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia berhak masuk ke dalam surga Firdaus. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang betul-betul ya ingin berjuang di jalan Allah sebaik mungkin, meraih tujuan yang mulia itu surga Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus mereka lakukan yang kedua jemaah, itu adalah mukhalatatus salihin atau mujalasatus salihin. Mereka duduk bersama orang-orang saleh, bersama sesama pejuang di dalam kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa seorang atau keimanan para sahabat itu menjadi sangat kuat disebabkan salah satunya karena mereka hidup di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan kenapa mereka seperti itu. Karena mereka bersama manusia yang paling saleh. Kita tahu Nabi sendiri yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-101, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfurun wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kalian bisa menjadi orang-orang kafir kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara kepada mereka tentang mereka, padahal ayat-ayat Allah itu disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua kata Allah, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan Rasulullah, bergaulnya para sahabat dengan Rasulullah menyebabkan kemungkinan kufur itu teramat sangat kecil muncul pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menandakan bahwa kekuatan iman, bahwa perjuangan yang kuat, mujahadah yang luar biasa, itu juga tergantung dengan siapa kita bergaul, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai sumber mata pencaharian atau uang, maka agamanya akan baik atau tidak, jamaah? Jamaah, agama Allah dijadikan wasilah satu-satunya untuk bisa mendapatkan dunia, akan baik atau tidak, jamaah? Saya mau tanya jamaah, agama Allah ini tujuannya dunia atau akhirat? Tujuannya hanya satu. Dan jangan pernah bilang mengatakan bahwa tujuan agama Allah juga dunia. Kapan Allah mengatakan itu? Kenapa jamaah hanya akhirat? Karena Allah sudah menjamin akhirat dunia seseorang ketika seseorang mengejar akhiratnya. Sehingga tidak perlu kemudian seseorang mengejar dunia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dunia seseorang baik dan dicukupi, bahkan dilebihkan oleh Allah, itu adalah agama, din. Tujuan satu-satunya yaitu menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang tidak pernah memerintahkan kita mengejar dunia. Betul tidak jemaah? Pernah tidak? Jemaah, Allah pernah memerintahkan kita mengejar dunia? Tidak pernah. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan jangan lupakan bagianmu dari dunia? Bagaimana cara menjawabnya jemaah rahmatullah Allah?
Ya jamaah, itu bukan perintah mengejar, tapi menunaikan kewajiban. Ketika seseorang melakukan aktivitas dunianya, mencari rizkinya, itu bukan demi dunia, tapi demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu saja jemaah. Makanya tetap dunia dicari, tapi bukan karena dunia, karena Allah. Ketika seseorang berhenti mencari akhirat saja, tapi dunia tidak dicari, bukan dikejar, dicari, maka berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa difahami jemaah. Bukan mengejar dunia. Al-Imam Fudail ibn Iyad, jemaah rahmatan Allah, bahkan beliau mengatakan jemaah dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, nazarul mu'min ilal mu'mini yajluwal qalb. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Jadi ketika dia menyaksikan saudara mukmin yang soleh yang lain, itu membersihkan hati dari noda-noda. Pengaruh dari seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Dan itu memang terjadi jemaah. Para salafus soleh, mereka kalau sekarang ini anak-anak sekarang mengatakannya galau begitu ya. Kalau sedang banyak masalah, di antara salah satu obatnya mereka pergi ke rumah guru-guru mereka. Tidak melakukan apapun, mereka hanya memandang wajah gurunya. Mereka sudah mengatakan dengan melihat wajahnya saja hati kami sudah bersih, sudah tenang, hilang masalah kami. Contoh jemaah, antum kalau lihat imam-imam Masjidil Haram, enak gak lihatnya jemaah? Mendatangkan kesenangan tidak dalam hati? Dengan memanjang dengan memandang wajah mereka, iya. Begitulah pengaruh seorang muslim terhadap muslim yang lain. Pengaruh seorang mukmin yang saleh terhadap mukmin yang lain. Makanya jika bergaul, jangan bergaul dengan manusia-manusia yang tujuannya hanya dunia. Cari orang-orang saleh. Begitulah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah SAW. Bertemanlah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Itu yang menguatkan hati seseorang untuk tetap istiqomah di atas perjuangan. Perhatikan, orang-orang yang mengaku futur itu pasti meninggalkan teman-temannya. Betul tidak? Itu yang memperburuk keadaan mereka. Semestinya mereka tetap bersama saudara-saudaranya. Agar hati mereka selamat, agar jiwa mereka selamat, agar agama mereka selamat. Kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya jemaah, kata mereka, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap semangat di dalam perjuangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang dijanjikan surga oleh Allah, mukmin-mukmin yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, itu selalu memohon kepada Allah agar mereka senantiasa teguh di dalam perjalanan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-250. Dalam surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-250. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, yakni para sahabat Rasulullah SAW dan yang lainnya, mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah, penuhilah hati kami ini dengan kesabaran. Watsabbit aqdamana, dan teguhkan kaki-kaki kami ya Allah, agar tidak berpindah jalan kepada jalan yang lain, agar tidak mundur ke belakang tapi senantiasa maju ke depan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsabbit aqdamana. Coba saya mau tanya, seberapa sering kita membaca doa ini? Ayo jemaah, yang kita selalu dawamkan apa jemaah? Ilman nafi'an
rizqan thayyiban, amalan mutaqabbala. Satu lagi, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi minta ditolong sama Allah, hati dipenuhi dengan kesabaran dan teguh, kaki ini tidak kemana-mana. Mau ada badai sekuat apapun di hadapan kita, kita tidak akan pernah mundur jika Allah meneguhkan kaki kita. Mau pandemi 200 tahun sekalipun, maka seorang mukmin, waliyadzubillah, seorang mukmin tidak akan pernah mundur. Tetap di atas kakinya. Kenapa? Karena dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan jiwanya dengan kesabaran yang membuat dirinya ditolong oleh Allah, dan yang kedua, kakinya tetap di atas jalan yang hak. Dan kemudian Allah mengatakan dalam doa ini, mereka juga mengatakan wansurna, dan tolonglah kami ya Allah, alal qaumil kafirin, atas keburukan, atas makar kaum-kaum yang kufur, yang ingkar kepadamu ya Allah. Karena mereka yang selalu mengganggu agama kita. Betul tidak jemaah? Mereka yang memalingkan diri kita dari Allah, memalingkan diri kita dari surga. Makanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Butuh tidak jemaah? Jemaah, butuh. Dalam ayat yang lain, tulis jemaah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-147. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ar-ribbiyun, yakni ribbiyun itu adalah mereka-mereka yang rabbani, pengikut para nabi yang menjalankan syariat Allah. Doa mereka selalu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana qauluhum au qaulahum illa an qalu. Doa mereka kepada Allah itu selalu mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan perbuatan melampaui batas yang kami lakukan. Selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan perbuatan buruk mereka. Dan kemudian kata Allah, wa tsabbit aqdamana, israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan kaki kami. Sekali lagi minta apa? Diteguhkan kakinya supaya tetap bertahan di atas perjuangannya menuju surga Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Sehingga tidak mungkin seseorang selamat di dalam perjalanan perjuangannya ketika mereka tidak pernah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak pernah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seseorang bertahan di dalam perjuangannya, nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada mereka itu adalah dengan senantiasa bertahan di atas amal soleh, tidak pernah meninggalkan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jamaah rahmatullah Allah yang menginginkan surga tapi mengiyakan perbuatan mereka ketika futur khususnya untuk meninggalkan amal saleh, maka yang seperti ini adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka susah kembali kepada agama Allah. Karena merasa lemah iman, amal soleh ditinggalkan dan dimaklumi. Itu yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Shaf ayat yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqtan indallah. Apa artinya jemaah? Menjadi besar atau besarlah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya, artinya ilmu yang dia tahu bahkan mungkin dia sampaikan ke orang tapi dia tidak kerjakan. Orang-orang yang futur itu bukan orang-orang yang jahil, bukan. Ya, mereka tahu, mereka belajar. Tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka tahu. Apa yang harusnya dilakukan ketika lemah iman? Ketika perjuangannya terseok-seok, tetap di atas jalannya Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, "Likulli amalin syirrah atau syirah." Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Betul jemaah? Antum pernah sangat bersemangat untuk melakukan amal saleh? Tapi ingat kata Nabi, walikulli syiratin fatrah. Setiap semangat dalam amal akan mengalami futur. Pasti. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW beliau membimbing kita dengan satu perkara yang akan menyelamatkan kita ketika futur. Faman kanat, kata Nabi Muhammad SAW, fatratuhu ila sunnati, faqad aflah. Barang siapa yang ketika futur dia tetap di atas sunnahku, gak kemana-mana, gak meninggalkan amal saleh, faqad aflah, maka dialah yang beruntung dan selamat. Wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak, atau kama qala sallallahu. Dan barang siapa yang ketika futur dia berpindah kepada amal selain sunnah Nabi Muhammad SAW, kembali ke masa jahiliyahnya, betul tidak jemaah? Kembali lagi mungkin bermaksiat, kembali lagi ini dan itu, maka dialah yang celaka. Makanya yang harus dicatat jamaah, ketika perjuangan kita melemah, bukan berarti kita boleh kembali kepada masa-masa keburukan. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tetap di atas agama Allah, meskipun amal sedikit, meskipun rasa malas menguasai kita, tapi jangan pernah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah yang selamat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jamaah rahmatillah Allah, memberikan isyarat, pelajaran kepada kita dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan mereka-mereka yang mau menerima dan menjalankan petunjuk, artinya mau mengamalkannya, maka Allah akan tambahkan petunjuk di atas petunjuk. Yang tadinya melemah, Allah tambahkan lagi petunjuk kepada jalan Allah. Wazadahum taqwahum, dan Allah sendiri yang akan menambahkan ketakwaan kepada mereka. Jadi ketika mereka mau saja tetap beramal soleh meskipun sedikit dalam keadaan apapun, maka imannya, petunjuknya akan ditambah oleh Allah. Begitu juga dengan ketakwaannya, dengan kekuatannya untuk melakukan amal soleh. Jangan tinggalkan agama Allah, jangan tinggalkan perjuangan menuju surga Allah. Maka itulah manusia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, untuk memberikan gambaran tentang makna ayat ini, bahwa kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza ta'allama 10 ayat
Di masa para sahabat itu, seorang sahabat Nabi jika belajar 10 ayat, maksudnya dari Al-Quran, dan ini jumlah yang sedikit, betul tidak jemaah? 10 ayat sedikit, jemaah? Atau 3 ayat? Inna a'toina, itu yang sedikit ya. Betul? 10 ayat itu bukan jumlah yang banyak. Abdullah bin Mas'ud ingin memberikan gambaran, setiap 10 ayat saja dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran yang dipelajari oleh seorang sahabat Nabi, lam yujawizuhunna, mereka tidak akan pernah melampaui 10 ayat itu. Maksudnya tidak akan lanjut kepada 10 ayat berikutnya, hatta ya'rifu ma'anihinna wal amalu bihinna, sampai mereka faham apa artinya 10 ayat ini, maksudnya apa, dan kemudian mereka mengamalkan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Itu yang membuat iman mereka begitu luar biasa, karena terus ditambah oleh Allah, terus ditambah oleh Allah, terus ditambah oleh Allah, padahal amalan mereka sedikit. Dan mereka menjadi manusia-manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan mereka-mereka yang betul-betul ingin berjuang menghabiskan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmati Allah, keadaan kita, keadaan yang mendera kita, yang menimpa kita bukan alasan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata karena buruknya cara kita untuk bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan jemaah, dengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu berat memang kata Allah, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk jemaah? Siapa yang khusyuk? Coba, apa tanda kekhusyuan seseorang kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala? Ciri orang khusyuk itu seperti apa? Tulis jemaah di bukunya. Orang khusyuk itu adalah orang yang, satu kata para ulama, yang tunduk. Ketika antum khusyuk dalam sholat, antum itu sedang menundukkan diri di hadapan Allah. Yang tunduk. Kemudian yang kedua, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah selalu menginginkan balasan Allah. Bagi yang orang-orang yang seperti ini, maka meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat bukanlah perkara yang sulit. Tunduk, tahu dia memiliki Rabb yang wajib dia agungkan. Yang kedua, patuh, tahu dia memiliki Rabb yang perintahnya harus dilakukan. Dan yang ketiga, dia tahu jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberikan balasan hanya Allah. Dan yang diinginkan oleh dirinya hanya surga Allah. Maka mereka yang seperti ini tidak akan pernah merasa sulit. Tidak akan pernah merasa sulit. Jamaah rahmatullah Allah. Seperti mereka yang mengejar dunia. Betul tidak jamaah? Apapun yang harus dilakukan mereka tidak akan pernah berhenti. Karena begitu agungnya dunia di hati mereka. Dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Bangkrut puluhan kali gak ada masalah. Hilang uang berapa banyak gak ada masalah. Betul? Bahkan sebagian dari mereka rela mengorbankan anak kandungnya, istrinya, orang tuanya. Mencari dunia dengan cara sihir, dikorbankan, ditumbalkan mereka. Betul tidak? Hanya untuk dunia. Padahal untuk akhirat kita tidak diminta untuk mengorbankan orang-orang terdekat kita. Demi Allah. Tapi balasannya dunia dan akhirat. Maka cerdaslah di dalam memahami perkara ini jemaah rahmatullah Allah. Wallahu ta'ala alam jemaah rahmatullah Allah. Mungkin ini yang bisa anda sampaikan di perjumpaan di pagi hari ini jemaah rahmatullah Allah. Dan sisa waktunya mungkin kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Allah ta'ala alam. Syukur.
Nah, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang pertama, apakah dosa besar yang telah lalu akan dilihatkan nanti di akhirat? Jamaah rahmatullah Allah, apapun yang pernah kita kerjakan itu akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bedanya orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, innallaha yadha'u kanafahu ala ibadihi. Allah akan memberikan penghalang bagi hamba-hambanya yang beriman ketika dia dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tahu kesalahannya hanya dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aibnya ditutupi. Namun penghalang ini akan dihilangkan oleh Allah bagi mereka yang suka membongkar aib orang lain. Bagi mereka, maka dosa besarnya akan ditampakkan dan didengar oleh seluruh makhluk. Dan Allah memperlihatkannya bagi orang yang beriman memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi Allah kemudian ingin mengazabnya, jadi tegak hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Atau yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dosamu yang sebegini banyak aku ampuni semuanya, ya, sehingga menjadi rahmat bagi hamba tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatullah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istiqomahan dalam beribadah terkadang banyak rintangan, terutama dalam lisan. Bagaimana cara menjaga lisan supaya terhindar dari lisan yang merugikan? Caranya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak sanggup mengatakan perkara yang baik, diam, kata Nabi, jangan berbicara. Kita ini hidup untuk berbicara, jemaah, atau tidak? Jemaah, kita ini hidup untuk berbicara? Bukan. Tujuan hidup kita bukan ngobrol. Ya. Tujuan hidup kita itu beribadah dengan cara salah satunya mengatakan yang baik. Kalau nggak sanggup, jangan berbicara. Dan yang kedua, bagi mereka yang agak sulit mengendalikan lisannya, ingat bahwa lisannya bisa membuatnya bangkrut nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, hal yakubun nas ala manakhirihim. Bukankah yang membuat seseorang tersungkur di atas hidung-hidung mereka? Artinya kepala di bawah, kaki di atas. Nyusruk lah kalau bahasa ini. Illa hasaida alsinatihim, yang menyebabkan itu terjadi adalah dosa-dosa lisan mereka, sehingga mereka masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang beriman akan berpikir dulu sebelum mengatakan apapun. Ini baik atau tidak? Menyakitkan atau tidak? Berbahaya atau tidak? Merugikan orang lain atau tidak? Merugikan dirinya sendiri atau tidak? Itu difikirkan. Itu orang mukmin. Sehingga orang mukmin akan sedikit bicaranya. Lebih banyak apa jemaah? Berbuat orang mukmin itu. Namun sedikit bicara. Itu juga mungkin yang menyebabkan kota Madinah itu kota yang sunyi, tidak ada suara-suara, banyak suara. Kenapa? Karena sahabat mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Mereka nggak bisa ngobrol yang baik, diam, kelas. Dan mereka menjaga kelembutan di antara sesama mereka. Khawatir kalimat-kalimat mereka menyakiti orang lain. Ya, beda dengan siapa jemaah? Dengan kita, betul tidak jemaah? Iya. Kalau nggak ngobrol tidak apa jemaah? Nggak asik, nggak afdol kalau nggak ngobrol. Kalau nggak ngerumpi, nggak apa lagi jemaah? Ngerumpi itu saudaranya apa? Ngopi. Ngerumpi itu saudaranya gibah. Ya, kalau nggak gibah nggak asik. Ya. Dan menjadikan kisah para sahabat sebagai dalil, saya pernah dapat ini, ya. Ustadz, kan para sahabat juga nongkrong ngobrol.
Ada hadisnya, betul tidak jemaah? Para sahabat ngumpul di pinggir jalan, kemudian ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kami harus ngobrol ya Rasulullah. Maksudnya mau nggak mau kami pasti menjumpai momen di mana kami berjumpa dan ngobrol gitu. Kata Nabi, kalau memang harus ngobrol, tunaikan hak jalan. Kalau ngobrolnya di jalan, gitu ya. Tapi kita lupa yang diobrolkan para sahabat itu bermanfaat atau tidak. Dalam banyak asar ditunjukkan para sahabat itu kalau duduk bareng ngobrolin apa? Iman. Ngobrolin apa? Amal soleh. Ngobrolin apa? Surga. Ngobrolin apa? Neraka. Nangis bareng-bareng. Kita pernah begitu tidak jemaah? Gathering, ngumpul-ngumpul, nangis semuanya. Kenapa? Yang diobrolin neraka. Gimana ya kalau kita masuk neraka? Kita ini banyak dosa. Pernah begitu tidak jemaah? Maka jika tidak mampu seperti itu dia, itu solusi yang paling kuat. Kalau tidak sanggup mengatakan yang baik. Kemudian pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah. Saya sering mengingat kematian, tapi saya juga sering futur. Bagaimana cara biar gak sering futur? Selama ini saya sudah berusaha untuk datang ke majelis ilmu, tapi futur selalu ada. Ya. Berarti jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, perjuangannya harus lebih dikuatkan. Imannya harus lebih diperbaiki. Mungkin teman-teman solehnya sedikit. Mungkin ingat kematian, tapi di sisi yang lain yang memalingkan kita dari mengingat kematian juga banyak. Betul tidak jemaah? Ya, orang itu sering mengingat kematian, tapi dunianya jauh lebih banyak. Maksudnya urusan dunianya jauh lebih banyak, melalaikan dia dari kematian. Dan tidak menambah semangat apapun. Makanya jamaah rahmatullah Allah, ini harus kita perhatikan. Seseorang di dunia boleh berlebihan hartanya, boleh tidak? Boleh. Tapi jangan sampai itu memalingkan dirinya dari Allah. Ya, tiru para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu banyak yang kaya raya, tapi mereka tidak pernah terganggu oleh apa yang mereka miliki. Udah segitu aja. Jadi lebih besar porsi akhiratnya dibandingkan porsi dunianya. Dunianya sangat besar, tapi akhiratnya jauh lebih besar. Itu yang membuat mereka istiqomah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu harus dicoba aja. Harus dicoba tidak? Harus. Bukan teori saja ini jemaah. Harus dibuktikan. Buktikan bahwa kita tidak terlalu terpikat dengan dunia. Gak meninggalkan dunia 100%, tapi kita gak terikat hati dengan dunia. Buktikan. Antum akan merasakan betapa mudahnya nanti dunia antum dan betapa nikmatnya keimanan yang ada dalam dada antum. Lakukan itu. Dan seseorang tidak bisa berpura-pura jemaah. Dia mungkin berpura-pura menampilkan seakan-akan dia iman. Dia memperdayai dirinya sendiri. Saya alhamdulillah ibadah kuat dan seterusnya. Padahal hatinya itu tidak pernah menuju akhirat. Ya, banyak gak orang yang seperti itu jemaah? Banyak. Maka bisa dimaklumi kenapa kemudian kehidupannya tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Kemudian mungkin ini yang terakhir jemaah rahmatullah dari pertanyaan yang masuk di kertas. Ketika doa tidak kunjung dikabulkan dan kita menderita sementara, Allah Maha Penyayang. Apakah wajar ketika timbul perasaan ragu akan kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya ini tidak wajar. Kenapa jemaah? Karena jika seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah ragu bahwa doanya pasti dikabulkan. Cuman mungkin yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah yang dimaksud dengan doa tidak dikabulkan itu karena bayangannya bahwa doa itu ketika dikabulkan adalah Allah memberikan keinginan kita. Maka jawabannya itu salah. Yang benar, Allah kata Nabi Muhammad SAW memberikan 3, betul tidak? Ijabah doa itu ada 3 kata Nabi. Diberikan seperti keinginan, atau mungkin sebenarnya Allah menggantikannya dengan cara yang lain. Sebenarnya sudah dikabulkan, cuman kita yang tidak paham. Yang kedua apa jemaah?
Bentuk ijabah yang kedua apa? Dihindarkan dari musibah. Bisa jadi selama ini seharusnya kita betul-betul diterpa oleh badai musibah. Wah, hancur lebur harusnya. Tapi karena doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perkara tersebut. Iya, itu ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya minta sama Allah, ya Allah berikan saya ini dan itu. Gak datang-datang padahal sudah diijabah sama Allah. Ya, seperti antum harusnya jatuh dan kemudian naudzubillah min dzalik, kesamber mobil misalkan ketika naik motor. Ini sudah mau jatuh, balik lagi. Gak jadi ketabrak, betul tidak jemaah? Itu bentuk ijabah Allah atas doa antum. Bisa jadi. Atau kemungkinan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, yaddakhiruhu, Allah simpan seluruh permohonan ini di akhirat supaya nanti ketika pemiliknya datang Allah balas, Allah ijabah dengan cara apa? Allah memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah ragu. Ketika datang perasaan ragu dan ini Allah mau tolong saya tidak, itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka harusnya ketika ini terjadi dia harus berusaha menghilangkan ini, berlindung kepada Allah. Karena Allah tidak pernah tidak menjawab, Allah selalu menjawab. Betul tidak? Astajib lakum kata Allah. Allah pasti jawab. Cuman kita yang lebih sering berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan yang terakhir dari bapak-bapak ada? Atau ini dari bapak-bapak semuanya? Bukan. Silahkan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Dalam mengejar surga itu bagi satu menegakkan hak Allah itu identik dengan berjihad dengan harta dengan jiwa seperti itu. Yang pertama, yang kedua mengejar surga itu hanya tanpa modal. Tanpa modal. Contohnya dengan amalan. Itu tanpa modal ya? Tanpa modal. Iya. Tanpa modal. Bagaimana pendapat Pak Ustaz ketika seseorang mengambil amalan tanpa modal untuk mengejar akhirat? Iya. Salah satunya bagi saya pribadi, Ustaz, saya mengimani ada hadis bahwa dengan bacaan surat Al-Ikhlas membaca 10 kali maka akan dibangunkan rumah di surga. Iya. Saya mengimani itu dan saya berdoa mudah-mudahan rumah saya nanti di surga bisa saya tempati. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemahaman tersebut benar. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sejatinya semua amalan yang kita lakukan itu jihad. Dan mengatakan tidak ada atau tanpa modal itu tidak mungkin. Karena ketika antum bisa beramal soleh, adakah sesuatu yang antum keluarkan misalkan dari harta antum sehingga tubuh antum menjadi kuat? Bukankah itu pengorbanan jemaah? Ketika antum ingin kuat sholat malam, apakah antum makan sesuatu? Meminum sesuatu? Kemudian itu datang dari mana? Dan seterusnya jemaah. Bahkan jika seseorang tidak punya apapun dari materi misalkan, bi amwalikum tidak ada. Tapi jiwanya dia korbankan bisa? Bisa. Dan itu bentuk jihad. Itu modalnya. Kekuatan tubuhnya, kesehatannya dia gunakan untuk takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya semuanya bentuk perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dengan lidah pun itu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahmatillah Allah semuanya bentuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Kemudian yang kedua, antum mengatakan bahwa meyakini dengan membaca suratul Ikhlas 10 kali mendapatkan rumah di surga. Pertama, hadis ini ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Tapi kalau antum meyakini itu sahih, tafadhal, tidak ada masalah.
Tapi juga ada amalan yang lain yang jelas disepakati kesahihannya, seperti misalkan membangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia, membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di mana? Di surga. Dan amalan-amalan yang lainnya. Gitu ya? Maka lakukan. Karena saya yakin ketika saya melakukan, saya punya rumah di surga, saya akan kembali ke surga, akan masuk ke dalam surga Allah. Dan itu betul. Karena seseorang yang memiliki rumah di surga, dia harus mengunjungi, dia akan mengunjungi rumahnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mati di atas keimanan. Dan satu lagi jamaah, kalau para ulama mengatakan begitu juga dengan mereka-mereka yang menanam kebun atau membuat kebun di dalam surga Allah. Dengan amal soleh mereka di dunia, dengan mengatakan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang diwasiatkan Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tanaman surga itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mereka yang memperbanyak kalimat ini memiliki kebun di surga, maka mereka harus mendatangi kebun mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya lakukan apapun, amalan apapun yang bisa membuat kita dekat dengan surga Allah, itu bentuk perjuangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu itu yang paling gampang memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah rahmatillah Allah, mungkin ini yang bisa ana sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan kemudian menguatkan perjuangan kita untuk bisa sampai ke dalam surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.